Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan buku kita, kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita masih di doa tasyahud akhir. Serta di tasyahud akhir ini, di dua doa pertama, ini yang kita fokus untuk kita bahas panjang lebar. Yaitu yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Di lafaz hadis yang kedua, doa yang kedua juga sama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan dari dalil syar'i tentang pastinya ada siksa kubur dan kuburan bisa menjadi lubang dari lubang neraka, wa na'udzubillah, atau taman dari taman surga. Semoga kita termasuk memiliki taman dari taman surga ini. Dan cukup banyak kisah-kisah juga yang sudah kami sampaikan. Kemudian potongan yang kedua, wa min adzabi jahannam. Dan kami berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan coba membahas masalah neraka jahannam. Kalau belum selesai maka akan ada sesi selanjutnya untuk melanjutkan bahasan tentang neraka. Karena tentu membahas neraka ini bahasan yang cukup panjang dan mendalam. Dan kita berharap tentu betul-betul tergambarkan di depan kita seperti apa sebenarnya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus khawatir dan takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Kalaupun sudah melakukan maka segera bertaubat tentunya. Dan ini di doa yang kedua, potongannya berada atau tidak disebutkan di doa yang kedua tentang neraka jahanam ya. Cuma di doa pertama, dan ini akan kita bahas insya Allah. Kemudian potongan ketiga yang kita bahas nanti setelah membahas masalah neraka, yaitu wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini potongan ketiga dari doa yang pertama. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sementara potongan doa ini ada di potongan yang di doa yang kedua, di potongan kedua. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian kita akan bahas insya Allah setelahnya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Masih Dajjal. Akan kita panjang lebar jelaskan siapa itu Dajjal dan bagaimana fitnahnya. Insya Allah di potongan doa pertama dia berada di akhir ya, dari doa pertama. Sementara di potongan doa kedua dia berada di potongan yang kedua ya. Wa'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas insya Allah. Allahu a'lam itu kapan tepatnya. Tapi setelah semua kita bahas tadi, setelah Dajjal kita akan bahas potongan terakhir dari doa kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan juga terlilit hutang. Nanti insya Allah panjang lebar bahas itu. Jadi mulai sekarang kita mungkin tidak membahas buku ini lagi. Ya, mungkin satu atau dua pertemuan ataupun lebih dari itu. Kita akan insya Allah masuk ke dalam bahasan masalah neraka. Dan saya akan membedah masalah neraka ini bermula insya Allah bi'idnillahi ta'ala dengan anjuran dalam syariat agar berlindung dari neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar menyelamatkan diri dari api neraka. Karena memang luar biasa siksaannya gitu. Siksaan yang tidak mengenal sedetik pun masa untuk istirahat. Siksaan yang jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan siksaan dunia. Yang hanya dijaga oleh manusia yang kadang-kadang masih bisa negosiasi. Tapi dijaga oleh malaikat yang keras, yang kasar. Siksaan, kalau di dunia, kalau orang mati, maka berhenti. Semua orang yang menyiksa seseorang yang lain, kalau orang yang jadikan target itu sudah meninggal, dia nggak akan pukul lagi. Karena dia tahu orang mati tidak akan merasakan sakit. Di neraka nggak ada kematian. Selamanya siksaan tersebut. Hancur pun badannya tidak mati. Allah utuhkan kembali. Proses dia tersiksa dan rusak tubuhnya sakit. Proses pengembaliannya pun sakit. Memang sebuah tempat yang Allah mengatakan bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Atau tempat tujuan. Makanya kita sudah diminta selama hidup dunia untuk berlindung dari api neraka. Kita diminta agar menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu. Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66, ayat 6-nya. Teman-teman bisa buka surah At-Tahrim, surah nomor 66, ayat 6 yang bunyinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perhatikan teman-teman sekalian ayat ini, kalau anda punya seperti biji sawi dari keimanan harusnya bisa menyentuh. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya selain orang beriman tidak akan tersentuh dengan ini. Hai orang-orang yang sudah beriman. Beriman artinya mengimani keenam rukun iman selain dia menjalankan kelima rukun Islam. Dia beriman tentang keberadaan Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan takdir buruk. Allah panggil orang beriman. Qu anfusakum. Selamatkan segera diri kalian. Dengan apa? Dengan ilmu syar'i, dengan amal saleh. Belajar ilmu agama sehingga tahu bagaimana mengerjakan amal saleh dan segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Taubat. Juga keluarga kalian. Istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, semuanya. Selamatkan mereka, selamatkan mereka. Allah suruh. Kenapa ya Allah kami harus selamatkan? Memang ada apa di neraka? Allah mengatakan, yang bahan bakarnya, ya, anda kalau mau membakar sesuatu, ada oven, listrik, ada ya, batu, bara, ya, ada arang, seperti itulah kurang lebih. Tapi di sini Allah SWT mengatakan yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi manusia pun disitu ditumpukin menjadi bahan bakar. Kita tidak asing lagi teman-teman kalau kita sedang membakar manusia. Naudzubillah, sebagian orang yang non muslim mereka melakukan itu, membakar jenazah mereka. Itu pasti ada letupan-letupan, meledak. Suara ledakannya saya sudah tidak enak untuk didengar. Itu sudah siksaan tersendiri. Kemudian juga batu sama. Kalau sudah panas sekali dia akan meledak. Mengeluarkan serpian-serpian yang mungkin juga itu siksaan tersendiri. Cukupkah sampai situ? Tidak. Allah masih mengatakan. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras. Ada perbedaan ya. Kalau kasar, karakter. Keras, sikap, perbuatan. Jadi kalau orang karakternya tidak baik dikatakan kasar. Keras, actionnya. Dua-duanya Allah SWT gabungkan. Tutur katanya menggelegar, menakutkan, pukulannya, ya, actionnya juga menakutkan. Lalu Allah bilang, sifatnya malaikat itu tidak akan pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan. Allah bilang potong-potong, cincang-cincang. Ya. Dan juga mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada negosiasi. Malaikat penjaga neraka ini diistilahkan dengan zabaniyah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. Orang-orang neraka nanti silakan panggil siapa yang mereka mau panggil. Tuhan-Tuhan mereka, bawahan mereka, atasan mereka, panggil semua. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami akan panggil zabaniyah. Nanti akan ada pasal kita bahas insya Allah tentang masalah neraka ini. Bagaimana tentang penjaga neraka itu. Zabani itu kata Nabi SAW dalam riwayat. Kalau orang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 60 tahun. Seingat saya begitu riwayat. Atau 100 tahun. Ya. Kalau jalan dari awal pundaknya. Itu belum bisa melewatin batas leher awalnya. Itu dengan jarak 60-100 tahun. Jadi bukan seorang bodyguard yang kekar manusia ukuran 2,5 meter tingginya. Berat badannya 150-200 kilo. Bukan. Malaikat yang luar biasa, besar. Gak bisa orang lari dari malaikat ini. Zabaniyah. Suaranya menggelegar, menghancurkan, menyakitkan. Cambukannya, hukumannya luar biasa.
Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. Surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang berkata ya Rabb kami, ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Allah penciptanya neraka mengatakan itu. Dan menyuruh kita menyebutkan itu dalam doa kita supaya kita sadari tempat siksaan ini bukan main-main. Kebinasaan yang kekal. Karena orang kalau masuk di sana nggak ada mati, nggak ada istirahat, dan disiksa secara massal. Yang sebelah kita teriak histeri, yang satu lagi kesakitan, yang satu terputus tangannya, yang satu terkupas kulitnya, yang satu keluar ususnya. Wanaudzubillah. Itu aja sendiri, kalau kita berdiri dengan orang di sebelah kita, lagi disiksa, digebukin, dia teriak-teriak, kita sudah tersakiti. Apalagi kalau kita ya, melihat sekian juta, sekian banyak, naudzubillah ahli neraka yang teriak-teriak. Lalu dikatakan sesungguhnya Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kenapa? Kenapa teman-teman mau memilih neraka Jahannam? Kenapa? Kenapa harus melakukan dosa-dosa? Kenapa? Kan bisa berbuat yang kebaikan. Saya selalu lakukan. Oke, sekarang kembali ini. Kembali kepada Allah SWT. Kita semua bisa berbuat salah. Tapi jangan terus larut dengan kesalahan. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gembira dengan taubat hambanya, saudaraku. Kata Nabi SAW, Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Atau hambanya. Lebih gembira daripada seseorang antara kalian pergi ke padang pasir yang tidak bertuan membawa seluruh bekalnya. Kemudian dia tertidur di bawah sebuah pohon. Pada saat dia bangun, unta sama bekalnya semua sudah hilang. Lalu kemudian, dia pun keliling-keliling mencarinya, tidak ketemu. Pada saat dia sudah putus asa, dia mengatakan dalam dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon yang awal saya tidur. Saya coba tidur, semoga saya pada saat bangun sudah mati. Dia tidak hidup lagi. Maka dia pun tidur, pada saat dia bangun dia temukan untahnya dengan bekalnya semua ada sehingga dia bisa melanjutkan kehidupan. Bagaimana gembiranya orang ini? Nabi SAW memberikan perumpamaan. Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Allah senang saudaraku. Anda disuruh menjadi orang baik, jujur, amanah, tanggung jawab, ramah, dermawan. Allah larang kita menjadi penjahat. Orang yang suka bertengkar, mencuri, menggibah, memfitnah. Semua buruk-buruk. Yang juga manusia tidak suka itu semua. Subhanallah. Semua yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, itu Allah sukai, Allah berikan pahala besar, dan Allah buat manusia suka. Orang yang jujur, orang yang ramah, orang yang dermawan, orang yang berbakti sama orang tua. Orang suka. Orang nukil perkataan yang baik tentang dia. Tapi orang yang pendusta, ya, penipu, penggibah, pemfitnah, orang tidak suka sebenarnya. Kita juga bisa membuka surah Az-Zumar ayat 15. Ya. Bisa dibuka surah Az-Zumar surah nomor 39 ya. A'udzubillahi minasyaitonir ayat 15-nya. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya ya, kata Allah SWT, atau sembahlah ya, sembahlah olehmu hai orang-orang musyrik apa yang kamu kehendaki selain dia, selain Allah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, maksudnya karena tidak beriman. Ayat 16-nya Allah mengatakan, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah wa ya ibadi fattaqun. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api, dari atas mereka dan dari bawah mereka pun lapisan-lapisan api. Artinya neraka Jahannam itu teman-teman, nggak ada celah yang tidak ada apinya. Ya. Anda bayangkan kalau lagi sedang terjadi kebakaran, di sana ada api, di sini ada api. Mungkin ada beberapa celah tidak ada api, tapi panasnya kan
Ada, terasa. Itu pun sudah siksaan sebenarnya. Neraka jahanam tidak begitu. Dari atas api, dari bawah api, semuanya api. Tidak ada celah untuk bisa lepas dari api itu. Demikianlah Allah mempertakuti. Ya, di situ terjemahnya begitu ya. Hamba-hambanya dengan adab itu. Maksudnya Allah menyuruh kalian takut. Jangan sampai masuk ke sana. Mumpung masih bisa diberikan, dapat peringatan. Mumpung sekarang Anda ikuti acara ini, Allah masih perdengarkan kepada kita semua. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku, kata Allah. Saya ingin tambahkan ayat setelahnya. Walaupun tadi saksi bahasan kita itu tentang neraka ya. Supaya kita lihat bagaimana cara menyelamatkan diri dari api neraka. Allah mengatakan di ayat 17-nya, "Walladzina ijtanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad." Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah. Tagut semua disembah selain Allah. Patung, pohon, jimat, apalah jin, semuanya. Gunung, lautan, khurafat semua. Kebohongan. Orang-orang yang menjauhi semua tagut, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah saja. Bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Ini termasuk kita bacakan sekarang Allah sampaikan kepada kita. Siapa itu ya Allah hamba-hambamu yang engkau suruh sampaikan pesan kepada mereka? Ayat 18-nya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Maksudnya mendengarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Lalu mengikuti. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi ini peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi harus kita betul-betul berfikir, merenungi masalah ini teman-teman sekalian. Baik. Saya akan coba masuk kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada sahabat sebagaimana mengajarkan kepada mereka satu surah dari Al-Quran. Yakni, ini doa yang kita sedang pelajari ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah masih dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Disebutkan oleh Imam Muslim. Ini tentu mirip dengan hadis yang sedang kita bahas ya. Kemudian juga dalil yang lain adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia mengatakan, kebanyakan doa Nabi SAW yang paling sering Nabi ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, semua yang terbaik di dunia, semua yang terbaik di akhirat. Lalu apa terakhirnya? Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang harus kita lakukan teman-teman sekalian adalah bagaimana kita jangan ketinggalan berlindung kepada Allah dari neraka minimal 3 kali dalam sehari. Kalau maksimal bagus itu, yang paling ideal adalah 7 kali sehari. Lebih juga lebih bagus tentunya. Tapi kalau 7 kali itu ada hadisnya. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Mundri dalam kitab At-Targhibnya. Dan Abu Ya'la juga meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tentu Al-Mundri disebutkan di jilid 6 halaman 229 ya. Kata Nabi SAW, Mastajara abdun minan nari 7 marrat, illa qalatin nar, ya Rabbi, inna abdaka fulanan istajara minni, fa'ajirhu, wala sa'ala abdun il-jannata 7 marrat, illa qalatil jannah, ya Rabbi, inna abdaka fulanan sa'alani, fa'adkhilhu il-jannah. Tidaklah seseorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 7 kali. Melainkan neraka mengatakan, wahai Rabb, hambamu fulan meminta perlindungan dariku, maka lindungilah dia. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga sebanyak 7 kali, maksudnya dalam 1 hari. Melainkan surga akan berkata, wahai Rabb, hambamu fulan memohonku, maka masukkanlah ke dalam surga. Jadi neraka ini teman-teman dan surga
Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun berisikan bangunan-bangunan, neraka memiliki 7 buah pintu, surga memiliki 8 buah pintu dan banyak derajat-derajat dan tingkatan-tingkatannya. Mereka ini adalah bukan bangunan seperti bangunan kita di dunia. Bangunan kita di dunia tidak bisa berbicara. Bangunan di sana, surga neraka bisa berbicara. Neraka berbicara di sini dalam hadis dikatakan. Kalau ada orang mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Aku berlindung kepadamu dari neraka. 7 kali. Aku berlindung kepadamu dari api neraka. 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 7 kali seperti ini, jaminan Nabi SAW, neraka akan langsung merespon mengatakan, ya Allah, hambamu fulan berlindung agar selamat dariku, maka selamatkan dia. Dan ada juga seorang hamba yang mengatakan, ya Allah aku minta surga Firdausmu. Kalau mau ditambah lebih bagus tanpa hisab. Ya Allah aku memohon surgamu Firdaus tanpa hisab. Firdaus karena dia tertinggi surga. Ya Allah aku minta kepadamu surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah aku minta kepadamu surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah aku minta kepadamu surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah aku minta kepadamu surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah aku minta kepadamu surga Firdaus tanpa hisab. 7 kali. Kecuali surga langsung merespon mengatakan, ya Allah hambamu fulan. Disebut namanya. Ya, telah minta agar dimasukkan ke dalamku, masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini makhluk Allah yang bisa menjawab. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan dalam Al-Quran tentang ancaman-ancaman neraka supaya orang berlindung, hati-hati. Seperti misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Saya harap teman-teman buka ya, diikutin ayat-ayat Al-Qur'annya. Surah Al-Ahzab ayat 66. Surah nomor 33 ini, seingat saya dalam Al-Qur'an. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Ahzab 66 ya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi maksudnya mereka ini orang ahli neraka naudzubillah dibolak-balikkan. Jadi dia balik ke kanan api neraka, ke kiri api neraka, ke depan api neraka, balik belakang api neraka, lihat ke bawah api neraka, lihat ke atas api neraka. Mereka seperti dipanggang, nggak ada celah wa naudzubillah untuk selamat. Kata Allah pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Lalu mereka akan berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Tapi apa gunanya penyesalan pada saat itu? Sekarang Anda ini, tiba pada sore ini peringatan kepada Anda saudaraku. Sekarang Anda kesempatan. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengejar yang terbaik dari perbuatan-perbuatan amal yang Allah perintahkan. Bukan lagi saatnya sekarang negosiasi. Salat malam gak ya? Salat duha gak ya? Sedekah gak ya? Baca Quran gak ya? Zikir gak ya? Gak ada negosiasi sekarang. Ibadah selesai, kerjakan. Dan cari yang afdal, yang paling baik, the best. Lakukan itu. Nah lagi dosa dengan dosa. Kecil, besar, selesai dosa. Tutup. Udah saatnya. Ya, udah saatnya teman-teman. Karena nanti orang akan menyesal itu. Coba dulu saya patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah Al-Qamar. Ini seingat saya surah nomor 54 ya. Ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qamar 48 ayat 48. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ingatlah artinya pelajarilah. Pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Jadi bukan cuma didorong masuk ke neraka. Taruh wajahnya di bawah, diseret oleh malaikat dengan kakinya, dilempar ke api neraka. Seretan saja itu sudah sakitnya luar biasa. Ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Jangan dianggap ini omong kosong teman-teman. Saya dan Anda duduk sini mendengarkan, saya menyampaikan Anda mendengarkan, bukan testimoni dan seremoni di sini. Ini sebuah peringatan. Dan Allah Azza wa Jalla sedang menginginkan kebaikan buat kita semua ketika kita pelajari masalah ini pada sore ini. Supaya kita hati-hati. Berapa banyak hamba Allah yang terlalaikan. Mereka tidak pernah berpikir masalah ini. Kata Allah, ingatlah pada hari mereka diseret di neraka atau ke neraka di atas wajah mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Itu tadi ayat. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW,
Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah, wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah terhadap neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan secuil kurma. Anda lihat kurma dicuil sedikit kulitnya segitu. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun kau harus sedekah aja dengan itu. Barang siapa yang tidak menemukan secuil kurma tadi, maka dengan berkata-kata baik, santun, ramah, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak caci maki, tidak bertengkar, tidak teriak-teriak. Selamatkan diri kalian dengan itu. Tidak ada harta untuk sedekah, akhlakmu. Ya. Berbuat baik yang kamu mampu. Nabi SAW diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi itu hadits itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya. Abu Hurairah menceritakan radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berikanlah peringatan hai Muhammad kepada keluargamu terdekat. Maka Rasulullah SAW berseru pada Quraisy dari atas sebuah bukit namanya Abi Qubais tentunya. Secara umum atau secara khusus, panggil yang punya hubungan kekerabatan jauh dengan beliau ataupun kerabat dekat. Beliau mengatakan, wahai suku Ka'ab bin Lu'ay, jauh ke atas nasab beliau. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai suku Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Riwayat lain, wahai Bani Hashim, wahai suku Hashim. Sebelum menyebutkan Fatimah radhiyallahu anha. Dalam riwayat juga ditambahkan, sesungguhnya aku hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian yang aku melanjutkan hubungan itu. Jadi kalau tidak beramal saleh, tidak ditolong oleh Nabi SAW. Apalagi kafir. Walaupun punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, tidak ada manfaatnya. Abu Hurairah juga meriwayatkan sabda Nabi SAW, perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seseorang yang menyulut api. Jadi Nabi SAW menggambarkan diri beliau seperti orang yang sedang menyalakan api unggunnya. Lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya. Karena melihat api, belalang sama kupu-kupu ini pikir itu adalah cahaya. Dia nggak tahu ini api yang bisa membakar. Perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti seorang yang menyulut api. Maksudnya Nabi SAW penyulut api. Lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya dan ia menghalaunya darinya. Aku menghalangi kalian dari api neraka, tapi kalian lepas dari tanganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya sudah aku ingatkan. Apa teman-teman yang belum disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita? Kira-kira apa? Sampai kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga kecuali sudah aku jelaskan kepada kalian. Jujur, amanah, tanggung jawab, sholat, semuanya, puasa, zakat, sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, tidak ada yang tertinggal. Semua sudah disampaikan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari api neraka kecuali sudah aku sampaikan kepada kalian. Tapi banyak orang subhanallah tidak mau tahu itu. Pernah satu kali ada seorang sahabat datang di satu kerumunan. Nabi SAW lagi ada di situ bersama para sahabat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, istri saya selingkuh. Naudzubillah. Sama laki-laki lain. Maka kata Nabi SAW, atau dia terdiam. Nabi SAW belum jawab itu. Teman Sa'ad radhiyallahu anhu berdiri. Lalu marah mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada keluargaku, aku akan bunuh keduanya. Hukum Allah kan dirajam kan, kalau orang sudah menikah berzina. Wa na'udzubillah. Maka Nabi SAW mengatakan, atarawna giratu Sa'ad. Apa kalian lihat bagaimana cemburunya Sa'ad nih? Kepada hukum Allah maksudnya. Kok zina sudah dilarang masih dilakukan gitu ya. Ana aghyaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya Nabi SAW cemburu dengan umatnya. Yang sudah diajarkan ini loh kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 sholat, puasa, zakat, bakti orang tua, jenguk orang sakit, zikir, baca Quran, berdoa, apalah segala macam. Ini keutamanya ya.
nanti masuk surga. Surga itu begini, dirincikan luar biasa. Dari pintu gerbangnya sampai ke pelayan-pelayannya, sampai ke gelas-gelasnya, ke dipan-dipannya, karpet, perbanadinya dan seterusnya. Ada juga syaitan, iblis, ngajak orang. Bohong, zina, sihir, apalah semua dosa-dosa yang dilakukan. Fitnah, gunjing, mukul, mencuri. Ya. Nabi SAW sudah ingatkan, ini jangan loh ya. Ini loh hukumannya. Teman-teman kalau ketik di Google, ancaman riba, ancaman zina, ancaman nyuri, ancaman ghibah, ancaman fitnah, ancaman memukul, dan seterusnya. Ada semua keluar, artikelnya banyak dalilnya. Nabi SAW sudah ingatkan, jangan, ini loh hukumannya. Nanti neraka itu begini loh. Nah ini seperti kita gambarkan sekarang. Teman-teman kedepannya akan punya gambaran, oh ternyata neraka yang diancamkan itu begitu ya. Berat ini teman-teman. Tapi anehnya, kata Nabi SAW, kenapa masih ada orang yang milih ini? Masih pilih iblis daripada saya. Saya cemburu dengan itu. Iblis jelas bawa ke neraka masih mau diikuti. Saya ajak ke surga tidak mau diikuti. Padahal teman-teman, ibadah itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW punya kenikmatan. Nikmat sekali itu. Nikmat itu sholat. Nikmat itu sujud. Nikmat itu ruku. Nikmat itu berdoa. Nikmat itu berzikir. Nikmat itu. Nikmat itu bakti sama orang tua. Nikmat itu membantu orang. Nikmat itu bersedekah. Nikmat itu haji dan umrah. Jihad pun nikmat. Orang yang sudah merasakan nggak mau meninggalkan. Nikmat. Orang kalau ikhlas pergi haji dan umrah biar capek, biar biaya besar, biar jaraknya jauh. Kalau pulang tanya mau haji lagi nggak? Jawabannya iya. Karena capek, jauh, tinggal di kemah malah di Mina. Panas cuaca. Wow. Nikmat. Dan nikmatnya itu susah digambarkan. Maksiat. Dan itu bisa nikmatnya abadi. Artinya bisa, kalau selama kita pertahankan kita akan rasakan terus kenikmatan. Dan rasanya nggak enak kalau tinggalin. Bukti kenikmatan ibadah itu, kalau orang sudah komitmen mengerjakan atau istiqomah, dia nggak mau tinggalkan. Kayak sholat duha, sholat malam, baca Quran, zikir pagi petang. Rasanya kalau sampai lewat satu kali saja, aduh sayang tadi kenapa lewat. Dosa itu punya kenikmatan tapi cuma sementara. Selebihnya semuanya siksaan dan gangguan. Penyesalan, sumpek, penyakit, ribut rumah tangga, anak yang durhaka. Di dunia, belum masuk kuburan, belum ke akhirat. Juga Ibnu Mas'ud meriwayatkan sabda Nabi SAW. Tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Nabi SAW bersabda, api didatangkan pada hari kiamat yang memiliki 70.000 tali kendali. Neraka Jahannam ditarik dengan 70.000 tali kendali, rantai. 70.000 teman-teman rantai. Pada tiap-tiap tali kendali terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ini bangunan raksasa ya. Bukan main-main teman-teman sekalian. Bukan hal yang ringan ini. Berat. Bangunan apa teman-teman yang ditarik dengan 70.000 rantai. Setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menarik. 70.000 kali 70.000. Itu luar biasa. Bangunan raksasa yang luar biasa. Ya. Yang penuh dengan hiruk-pikuk, tangisan, teriakan. Ya. Kita kalau kalikan teman-teman sekalian 70.000 rantai dikali 70.000 ya. 4,9 miliar malaikat yang menarik itu. Setengah penduduk dunia ini, lebih bahkan dari itu, karena penduduknya sekarang 7,5 miliar ya. 4,9, sekitar 70%, 75% dari penduduk bumi ini, begitu jumlah malaikat yang tarik neraka Jahannam. Kita bisa bayangkan bagaimana besarnya neraka Jahannam itu. Pintunya ada 7 dan ada bagian-bagiannya sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, diceritakan dari Utbah bin Abdissalam radhiyallahu anhu, al-jannatu laha 8 abwab wan naru laha 7 abwab. Surga itu mempunyai 8 pintu dan neraka memiliki atau mempunyai 7 pintu. Ya. Juga dalam surah Al-Hijr ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hijr
ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi ada bagian-bagiannya lagi. Neraka Jahannam ini teman-teman digambarkan sangat panas. Sangat panas. Gambarannya begini. Teman-teman pernah lihat korek gas kecil ya? Coba ambil korek gas itu teman-teman. Nyalakan dan letakkan jempol kita. Saya dinyalakan dengan tangan kiri, sudah nyala apinya, kita taruh jempol kita. Hitungan detik sih, 10 detik loh. Panas nggak kira-kira? Panas, apinya kecil loh itu. Kalau kita biarkan 1 menit, mungkin matang tangan kita. Luka bakar, mungkin harus dioperasi. Berbulan-bulan mungkin sakitnya. Bahkan mungkin tidak bisa sembuh. Itu api kecil. Kalau api kompor lebih besar lagi. Kan lebih berat. Perhatikan apa Allah menggambarkan tentang api neraka Jahannam. Renungi baik-baik. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ayat 2 sampai ayat 4. Al-Ghashiyah ayat 2 sampai ayat 4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. A'udzu billahi min jahannam. Banyak muka yang hari itu tunduk terhina. Mana raja-raja, presiden, menteri-menteri, mana semua panglima perang, orang-orang kaya dengan mobil mewah, wajahnya mulus di dunia. Tapi kufur kepada Allah, Allah bilang, pada hari itu tunduk terhina. Banyak wajah yang tunduk terhina, tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa lari. Neraka Jahannam terlalu besar buat mereka. Dijaga dengan malaikat-malaikat yang besar, kasar, keras, nggak bisa lari kemana-mana. Dirantai, diikat, harus mau tidak mau disiksa. Tidak ada kematian, siksaan abadi. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, coba mau menyelamatkan diri nggak bisa. Memasuki api yang sangat panas. Itu Allah katakan tasla naran hamiyah. Arti hamiyah adalah panas, sangat panas. Kemudian dalam surah Al-Lail, teman-teman bisa dibuka surah Al-Lail ya. Ayat 14 sampai ayat 15. Saya juga coba buka insya Allah di aplikasi handphone. Ya, surah nomor 92 ya. Surah nomor 92. Tepatnya di ayat 14 sama 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'anzartukum naran talazza. Kami peringatkan kepada kalian semua dengan neraka yang menyala-nyala. Talazza itu berkobar-kobar dengan kuat. Ya. Ayat 15-nya, la yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Kita tambahkan ayatnya, ayat 16-nya dikatakan alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang terus mendustakan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah dan berpaling dari keimanan. Ayat 17-nya wa sayujannabuhal atqa, dan akan selamat dari neraka itu orang yang bertakwa. Orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini peringatan Allah SWT, saksi bahasanya ayat 14 sama 15 tadi. Kami peringatkan kamu dengan api yang menyala-nyala, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Kemudian coba buka teman-teman surah Al-Mursalat. Ya, surah nomor 77 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 28, kita mulai ayat 28. Mohon maaf, saya pastikan dulu. Al-Mursalat ayat 28. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir. Kita baca beberapa ayat ya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan. Wail itu teman-teman dalam bahasa Arab punya banyak makna ya. Bisa kecelakaan, bisa kehancuran, bisa kebinasaan, bisa lembah di api neraka untuk penyiksaan ya. Wail. Seperti wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatin lumaza ya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan, kehancuran yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun.
Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu mendustakannya. Mana neraka itu? Nah ini, sekarang kamu lihat. Ya. Ayat 30-nya, intadiku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. 3 cabang api. Ayat 31-nya, la dhalilin wa la yugni minal lahab. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka itu. Ayat 32-nya, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api besar, sebesar dan setinggi istana. Ya. Biasanya kan letupan-letupan api itu kecil ya, tak gitu ya. Ini luar biasa seperti saking besarnya neraka itu dan banyaknya apinya sampai pecahannya itu seperti istana besar begitu. Anda pernah lihat lahar ya? Ya. Ayat 33-nya Allah mengatakan ka'annahu jimalatun sufur, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Jadi unta itu kalau di zaman dulu orang kalau pakai jalan, sampai sekarang sebenarnya kalau unta jalan dipandu begitu ya, biasanya dia jalan diikuti langkah unta yang di depannya. Nah ini kalau dari jarak jauh ini seperti dia nyambung gitu, padahal unta sama unta. Dan kalau kejauhan biasa kelihatan seperti kuningnya. Maka Allah gambarkan seperti itu. Lalu Allah bilang, wailun yawma idzin lil mukadzibin, ayat 34-nya. Tunggu celaka, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maksudnya mendustakan Al-Quran dan Sunnah semasa hidupnya. Hadza yaumu la yantiqun, ayat 35-nya. Ini pada hari ini mereka tidak dapat berbicara. Enggak ada lagi argumentasinya, enggak ada lagi pengacara, enggak ada rekayasa data. Ayat 36-nya, wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun, dan tidak diizinkan kepada mereka minta udzur sehingga mereka dapat minta udzur. Enggak ada lagi. Ya Allah maafin ya Allah, enggak ada negosiasi. Ayat 37-nya Allah mengatakan, wailun yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Ayat 38, hadza yaumul fasl, jama'nakum wal awwalin. Inilah hari keputusan atau hari kiamat. Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Ayat 39-nya. Allah mengatakan, karena di dunia banyak tipu daya ya. Orang bisa rekayasa, data, segala macam. Bagi pengacara, dusta. Allah mengatakan ayat 39, fa in kana lakum kaidun fakidun. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukan tipu daya itu terhadapku, kata Allah. Sekarang di hari kiamat, lakukan. Gak ada selembar kertas, gak ada pulpen, gak ada. Masing-masing orang menyelamatkan dirinya. Allah bilang ayat 40-nya, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Oleh karena itu kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan pada hari itu. Penyesalan yang luar biasa. La ilaha illallah. Kita masuk ke hadis Nabi SAW menjelaskan masalah ini. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, narukum hadhi ma yukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'a min nari jahannam. Neraka api yang kalian pakai ini, yang dipakai oleh anak Adam, yang kita pakai sekarang. Tidak usah kita bicara yang di kompor-kompor. Kompor itu kecil teman-teman. Yang dipakai di pabrik-pabrik besar. Api yang suhunya orang harus pakai baju anti api, pakai kaca yang tebal, kalau tidak hangus dia. Api itu hanyalah satu bagian daripada 70 bagian api neraka jahanam. Jadi masih ada 69 kali lipat di neraka jahanam itu. Panasnya. Para sahabat mengatakan, demi Allah satu bagian saya sudah cukup ya Rasulullah. Artinya api dunia saja ini sudah luar biasa menyiksanya. Kata Nabi SAW, sungguhnya ia dilebihkan atasnya 69 bagian. Semuanya seperti itu panasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya di hari kiamat nanti, wana'udzubillah, orang masuk neraka jahanam 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk menipu, untuk mencuri, untuk menceritakan aib orang. Karena itu, karena zina, karena bohong, karena riba, untuk apa? Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, ketika Allah menciptakan surga, dia Allah mengutus Jibril ke surga seraya berfirman, lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan kepada penghuni di dalamnya. Jibril AS makhluk Allah yang paling luar biasa gitu.
Pemimpin para malaikat. Setelah Allah ciptakan surga, Allah suruh Jibril pergi ke sana, lihat surga itu. Lalu Jibril mendatangi surga dan melihatnya. Berikut apa yang Allah sediakan di dalamnya untuk penghuninya. Lalu ia kembali kepada Allah dan mengatakan, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengarkan surga melainkan ia ingin memasukinya. Semua ini ya Allah, istana dayang-dayang, kehidupan abadi, dipan-dipan, luar biasa kebun-kebun, kenikmatan yang Jibril pun kagum sebagai malaikat yang sudah pernah yang lihat kerajaan langit dan bumi. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Bangun sholat malam. Ada beberapa hal yang diharamkan. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril lagi, kembali kepada surga. Lalu lihatlah apa yang aku janjikan bagi penghuninya di dalamnya. Lalu ia kembali kepadanya. Ternyata ia dikelilingi dengan hal yang tidak disenangi. Lalu ia pun Jibril kembali kepada Allah seraya mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan memasukinya. Karena yang menggiurkan, menipu, bohong, ghibah, zina, semuanya meliputi. Susah meninggalkan hal-hal yang buruk ini. Tidak boleh semuanya gitu. Ya. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka. Surga sudah, sekarang neraka. Lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan berkata, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir bahwa tidak ada seorang pun mendengarnya. Baru dengar saja. Lalu dia mau memasukinya. Apalagi dia sudah lihat. Jibril AS lihat neraka luar biasa, apa yang bergejolak, luar biasa siksaan yang disiapkan. Kata Jibril, tidak ada ya, yang akan mau masuk ke sini ya Allah. Dengar saja mereka sudah ketakutan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya neraka dikelilingi dengan syahwat, dengan kesenangan-kesenangan yang haram. Lalu memerintahkan kepada Jibril mengatakan, kembalilah ke sana. Lihat lagi kembali ke neraka itu. Lalu ia kembali dan mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada yang selamat, tidak akan ada yang selamat darinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, dan dinilai hadisnya hasan sahih. Kita tutup dengan teman-teman sekalian warna neraka jahanam. Ya. Ini tentu saya ambil cuplikan dari ini dari buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ya. Ini sudah pernah kita bedah sebenarnya di YouTube ada, insya Allah. Tapi teman-teman kalau mau milikin, karena saya akan baca ini ke depannya ya. Saya akan baca sampai selesai pasal ke-30-an ya. Insya Allah biidnillahi ta'ala. Itu sampai pasal ke-32. Nah, kita sekarang baru masuk ke pasal ke-5. Saya tidak semua baca dalilnya, tapi mayoritasnya saya baca karena dalilnya cukup banyak ya. Di pasal ke-5 ini dikatakan warna jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai 50. Anda bisa lihat surah Ibrahim ayat 49 sampai 50. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taral mujrimina yawma idzin muqarrarina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Belenggu itu biasa yang diikat di leher, diikat di tangan, diikat di kaki, jadi terbelenggu. Pakaian mereka dari pelengking atau ter. Dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. Api neraka melengket di mukanya. Akhi dan ukhti taubat nasuha, taubat. Sujud pada Allah. Salat taubat. Zikrullah. Berdoa. Baca Quran. Bakti sama orang tuamu. Sedekah sebelum menyesal. Kalau anda ikuti acara sore ini, saya sangat yakin Allah inginkan kebaikan buat anda. Dan juga buat saya. Engah teman-teman sekalian. Engah. Ini neraka yang Allah ancamkan ini bukan main-main. Dan itu hanya hitungan detik. Anda bisa detik ini mati, lihat surga dan masuk ke dalamnya, Anda bisa detik. Pada detik ini mati, Anda bisa masuk neraka, tergantung amal yang Anda siapkan. Anda penentu diri Anda sendiri. Tentukan jalan Anda. Hati-hati. Di muka bumi ini cuma dua jalan, tidak ada jalan lain. Jalan satu benar, pasti ke surga. Jalannya Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Penyampai wahyunya Allah para nabi-nabi. Penyambung lidah para nabi adalah para ulama dan da'i. Anda hadir di majelis mereka, Anda dengarkan, Anda dipandu ke jalan Allah, ujung-ujungnya surga. Demi Allah nggak salah itu. Ini yang paling benar.
Jalan yang kedua salah, pasti salah. Dan tidak ada jalan yang ketiga, nggak ada pilihan. Anda tentukan sini. Jalannya iblis. Pembangkang. Allah sudah ceritakan kisahnya, tidak mau sujud kepada Adam. Allah ceritakan dia akan masuk dalam api neraka. Allah suruh kita jadikan dia sebagai musuh. Ini ujungnya ke neraka ini. Siksaan yang sedang kita bahas ini. Neraka jahanam itu iblis yang bawa. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir. Kalau Anda ke sana pasti ke neraka, nggak mungkin tidak. Dan ahli maksiat. Berteman pada ahli maksiat Anda akan dibawa ke neraka. Tentukan jalan Anda sendiri. Penyesalan akan datang terakhir. Hati-hati. Saya cuma bisa bicara seperti ini. Keputusan di tangan Anda, saudara. Hadis dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dengan sanad hasan. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Ia hitam seperti malam yang gelap. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Malik dengan sanad sahih, Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Kalau sesuatu sangat panas ya, itu kalau Anda lihat laharnya dari gunung berapi, itu kalau masih merah belum terlalu panas. Kalau sudah hitam keluar, ya, itu panasnya luar biasa. Itu karena suhunya terlalu tinggi. Yang terakhir teman-teman sekalian, riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara dari umatku, dari perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Atau tidak mereka tinggalkan. Bermegah-megahan dengan keturunan, bangga kalau dia jalur keturunan dari siapa. Yang kedua mencaci maki nasab, menghina-hina nasabnya orang. Yang ketiga meminta hujan pada bintang. Dan yang keempat meratapi mayit. Ini tradisi jahiliyah, padahal sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh bangga dengan keturunan. Alhamdulillah kita semua dari Adam. Mencaci maki nasab nggak boleh. Siapapun jalur keturunan seseorang itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta hujan pada bintang. Ya, ini biasa tradisinya para dukun-dukun. Naudzubillah ahli neraka, jangan diikutin, jangan diikutin. Di Indonesia diganti namanya dengan orang pintar. Demi Allah orang bodoh itu semuanya. Jangan ke sana. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir di Indonesia dinamakan orang pintar. Ini orang bodoh. Jangan datang ke sana. Itu jalannya iblis. Ke neraka, saudaraku. Buat suami istri cinta dengan normal. Senyum, ramah, penuhi kebutuhannya. Dia suka kok sama kita. Teman-teman juga begitu. Secara manusia, tidak usah lintas alam. Ke dukun-dukun, bawa foto, bawa segala macam. Ini mereka bahaya. Datang ke sana, bertanya, belum percaya tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau percaya, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Penyihir itu hukumnya dipenggal dalam Islam. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah meratapi mayit. Maksudnya pukul-pukul badan, tarik rambut, menyesal, teriak-teriak kenapa si fulan mati. Seakan-akan dia menyesali takdirnya Allah SWT. Ini tidak boleh. Lalu kata Nabi SAW, wanita yang meratapi kematian. Nah, ini jadi saksi bahasan kita. Jika tidak bertobat sebelum matinya, maka ia akan datang hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking atau ter dan baju dari api yang menyala-nyala. Hadis ini riwayat Ahmad, Daruqutni, Al-Hakim, disahihkan oleh Albani. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan masuk lanjutan bahasan masalah neraka sesi 2, yaitu pasal ke-6 masalah lembah-lembah Jahannam. Ya.